Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bugar, dan bahagia. Topik kita kali ini adalah menyusun teks eksplanasi. Mari kita perhatikan peta konsep berikut. Berdasarkan peta konsep yang ada, maka kita ketahui kegiatan yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, lisan, dan tulis. Kegiatan yang kedua adalah mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Kegiatan yang ketiga adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kegiatan yang keempat adalah memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Mari kita samakan persepsi kita tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Kita telaah contoh teks eksplanasi yang isinya menunjukkan kausalitas. Kantong semar merupakan salah satu tumbuhan yang bisa tumbuh di rawa-rawa. Tambahan makanan tumbuhan ini adalah serangga yang memiliki banyak kandungan nitrogen. Kantong semar ini membutuhkan banyak kandungan nitrogen karena hidupnya yang berada di rawa-rawa yang memiliki sedikit nitrogen. Contoh yang kedua, saat ini para petani seringkali menggunakan banyak pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Akibatnya dapat mempengaruhi populasi hewan maupun cacing yang berada di dalam tanah. Di samping itu, pestisida yang disemprotkan ke dalam tanaman sebagiannya dapat terbawa oleh air dan mengalir ke sungai-sungai yang dapat membunuh ekosistem laut. Berdasarkan dua contoh tadi, maka kita bisa ketahui ciri teks eksplanasi adalah menunjukkan adanya hubungan sebab akibat atau kausal. Teks eksplanasi ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ciri yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ciri yang keempat, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya peristiwa tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan sejenisnya. Ciri yang kelima adalah menggunakan kata penanda urutan. Pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dalam teks eksplanasi, sangat dibutuhkan adanya fakta. Fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun.
Dalam teks eksplanasi, fakta mempunyai fungsi untuk menjelaskan bagaimana proses sebab dan akibat bisa terjadi dalam suatu fenomena atau peristiwa, baik itu secara alami atau akibat dari campur tangan manusia. Kegiatan berikutnya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Sebagai contoh, kita ambil teks berikut. Dari teks yang ada, maka kita akan dapatkan informasi pertama, memaparkan secara kausalitas tentang proses penyembuhan penyakit anemia. Informasi yang kedua yang kita peroleh adalah pembacanya memperoleh pemahaman yang sangat jelas tentang cara-cara penyembuhan penyakit anemia. Bagaimana mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi? Ketika kita mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, pada dasarnya adalah kita menempatkan informasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, maka ada yang kita tempatkan pada bagian identifikasi fenomena, ada juga yang kita tempatkan pada proses kejadian, dan ada pula yang kita tempatkan pada bagian ulasan. Jika sudah tersusun informasi pada bagian identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, barulah kita bisa menarik suatu kesimpulan. Baiklah, inti ulasan kita tentang teks eksplanasi adalah: pertama, pengertian; kedua, tujuan; ketiga, ciri-ciri; yang keempat, peran fakta; yang kelima, mengidentifikasi informasi; keenam adalah mengonstruksi informasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.